sekali ya, harusnya 100 orang katanya. Apa yang akan diberikan oleh saya sekarang Ibu tahu nggak? Tahu. Belum tahu? UKP2SA ya? Ya. Ini akan saya berikan. Tapi mungkin ini juga ada hubungannya dengan P2SA. Kenapa? Ini kan tanaman pangan ya. Yang disebut tanaman pangan itu kan ada 2 golongan. Ada golongan apa itu sayur-sayuran, ada 5 malahan. Ada sayur-sayuran, ada kacang-kacangan, itu kan ya. Terus kemudian nggak begitu kedengaran. Oh, harus sebelah sini. Kenapa Ibu? Tuh, ada lagi. Tadi Mas Adit. Ibu Mas Adit. Ngagorowo. Nah, terus udah ngagorowo. Ah, kada di dieu. Lujeng Anji? Nah, ya. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah. Semangat. Semangat mak-mak. Ya. Di sini sebenarnya ada teknik pengemasan gitu ya. Tapi teknik pengemasan juga yang dikemasnya itu adalah produk-produk hortikultura, terutama sayur-sayuran gitu ya. Sayur-sayuran beraneka macam kan ya. Ada sayuran buah, ada sayuran daun, ada sayuran tangkai, ada sayuran umbi, kan betul nggak? Wortel kan sayuran umbi ya. Nah, terus kemudian juga ada sayuran bunga blumkol, gitu kan ya. Nah, sifat dari sayuran ini adalah mudah sekali rusak, ya kan? Ibu misalkan panen pagi hari, siang hari sudah mulai layu. Nah, itu harus dilakukan perlakuan dengan plastik, dibungkusnya misalkan ketat gitu ya. Si uap air harusnya keluar, ternyata karena tidak ada jalan untuk keluar, dia tetap di dalam kemasan itu dan mengembun. Nah, itu jadi basah gitu kan ya. Dengan adanya basah itu lama kelamaan akan menjadi rusak gitu. Si buah-buah sayur-sayuran itu gitu kan ya. Layu, kenapa layu? Karena melakukan proses respirasi. Nah, dengan adanya proses respirasi itu ada suatu bahan di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan itu yang disebut dengan gula. Gula itu dari pati, dari karbohidrat. Tadi kan katanya karbohidrat. Ada gulanya. Nah, si gula ini bereaksi dengan oksigen dari udara, maka akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Nah, kalau terus-terusan menguap gitu kan ya, maka si buah dan sayuran itu akan mengkerut ya, akan menjadi layu gitu. Lama-lama jadi kuning gitu kan ya, karena di dalam sayuran dan buah juga ada warna sayuran itu kuning kalau sudah layu. Tapi di buah kuning itu sudah matang siap konsumsi. Nah, itu bertolak belakang kan ya. Kalau sayuran hijau, waduh segar. Tapi kalau buah masih hijau, maka tuang nyarikan. Lamun teu nyeri patuangan mah gitu kan ya. Nah, itu asamnya minta ampun. Tapi ada orang-orang tertentu juga suka pada sayuran tersebut, buah tersebut yang berwarna hijau itu untuk rujak gitu kan ya, atau untuk dibikin manisan. Kalau untuk dibikin manisan, bukan buah yang sudah tua, yang sudah teksturnya lembek, bukan, tapi yang masih mangkal. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh. Atau membuat selai misalkan. Untuk membuat selai juga modal tidak. Kalau saya modal mah bisa gampang kata kalau saya. Nah, ibu sekarang mau produksi banyak. Misalkan disimpan di rumah, akhirnya banyak produksi. Mau dipasarkan ke mana? Bingung kan? Yang sebenarnya ini tuh adalah pasar. Itu yang memang jadi kendala. Tapi alhamdulillah mungkin nanti dari dinas mau memfasilitasi, nah itu kan lebih bagus kan ya, memfasilitasi.
IKM gitu kan ya Bu ya. Itu kan alhamdulillah sekali kalau itu. Selain bansos yang sekarang misalkan, mudah-mudahan juga pemasarannya terutama. Cuma kalau ibu nanti membuat suatu produk, keamanannya harus terjamin gitu. Proses produksinya harus sesuai dengan CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Nah harus itu. Bagaimana misalkan persyaratannya untuk mengolah segala macam itu, payahnya ada eta mah harus gitu kan ya. Nah itu kalau yang sudah punya PIRT pasti yakin deh bagaimana. Bukan sulit ya, dan memang seharusnya begitu, dan berlaku hanya 2 tahun. Jadi yang disebut protein itu bukan hanya ikan, bukan hanya daging ayam gitu kan ya, atau daging sapi itu mahal. Cukuplah kalau mau lebih bagusnya lagi mah gitu kan ya. Karena apa? Biarpun bagaimana memang protein dari hewani itu nilai proteinnya lebih tinggi. Nah, cukup dengan apa? Dengan kalau ibu mau dengan telur. Udah cukup untuk anak-anak kecil itu. Pasti jadi anak-anak yang pintar. Kenapa? Karena otaknya dalam keadaan bagus dan daya nalarnya juga bagus gitu kan. Kan biasanya coba aja ibu sekarang, tadi pagi misalkan tidak sarapan, masih kenyang, sebentar lagi pasti ngantuk. Bukan ngantuk karena AC, karena kekurangan energi. Kan otak itu perlu energi untuk berpikir. Tapi kalau ibu juga tadi pagi makan terlalu banyak, kelebihan, ngantuk juga. Tapi ngantuknya beda, yang kelebihan dengan yang kekurangan. Kalau yang kekurangan maka di dia nah itu kan ya menguap terus. Nah itu ke sana. Nah dan juga yang ibu makan itu, bapak dan ibu, maaf ada bapak dan ibu di belakangnya, karbohidratnya tinggi. Betul nggak Bu? Sehingga kan dalam B2SA itu mengenal adanya piramid dalam makanan itu. Yang paling banyak, yang paling dasar itu adalah karbohidrat. Sampai 60-70%. Malahan hampir semuanya karbohidrat. Hanya makan dengan garam, hanya makan dengan kerupuk.